Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat ya. Tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Baik, kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, Aku Anak Istimewa, pembelajaran 5. Nah, perhatikan pada gambar berikut ada orang-orang yang sedang bekerja sama. Ya, anak-anak bisa buka bukunya halaman 200. Nah, di sini ada orang-orang yang sedang bekerja sama atau bekerja bakti di halaman atau lingkungan rumah mereka. Kerja sama dalam lingkungan rumah. Ika senang membantu orang tua. Setiap minggu ia ikut ayah dan ibu kerja bakti bersama tetangga. Mereka membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Kerja bakti mengajarkan kerjasama. Saat kerja bakti, setiap orang bekerja. Ada yang mencabut rumput, ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu halaman. Senangnya bisa bekerja sama. Pekerjaan yang berat terasa ringan. Nah, anak-anak, kerjasama itu penting ya kita lakukan, apalagi ketika kita di masyarakat. Nah, seperti gambar tersebut, ada Ika yang senang membantu orang tuanya membersihkan lingkungan rumah bersama tetangga. Mereka sama-sama membersihkan lingkungan rumah di sekitar mereka. Karena jika kita lakukan bersama-sama, pekerjaan akan terasa ringan. Jadi anak-anak di rumah, jika ada kerja bakti, misalnya di komplek atau di perumahan kalian yang sedang tempati, kalian bantu ya. Nah, bisa membantu menyapu atau membuang sampah, ya anak-anak ya. Karena pekerjaan ini jika dilakukan secara bersama-sama akan terasa ringan. Nah, mengapa kita membersihkan lingkungan rumah kita? Agar terhindar dari penyakit. Selain itu membuat lingkungan sekitar rumah kita itu menjadi rapi, bersih, dan indah dipandang. Kisah Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal bin Rabah? Nah, ini dia kisah Bilal bin Rabah. Nah, anak dengarkan baik-baik ya. Dengarkan Ustazah baik-baik ya di rumah ya. Ustazah akan bercerita kisah Bilal bin Rabah. Suatu hari, beberapa sahabat Nabi berdiskusi. Ada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Bilal, dan Abu Dar. Saat berdiskusi, Abu Dar berpendapat tentang apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin saat musuh datang. Akan tetapi, pendapat Bilal berbeda dengan pendapat Abu Dar. Abu Dar tidak menerima pendapat Bilal. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Abu Dar bahkan sampai marah. Dalam kondisi marah, Abu Dar menyebut Bilal dengan panggilan anak perempuan berkulit hitam. Mendengar perkataan sahabatnya itu, Bilal langsung berdiri, kemudian ia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Bilal pun bercerita kepada Rasulullah. Mendengar cerita Bilal, Rasulullah langsung pergi ke tempat Abu Dar berada. Rasulullah mengingatkan Abu Dar bahwa perbuatannya sudah menyakiti Bilal. Abu Dar pun menyesal atas ucapannya. Ucapan yang telah menyakiti hati sahabatnya. Abu Dar meminta maaf kepada Bilal. Bilal pun memaafkan Abu Dar. Mereka pun saling berpelukan dan menangis. Abu Dar dan Bilal tetap bersahabat. Nah, anak-anak, dari kisah ini
kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil hikmah, ya. Nah, apa hikmahnya? Kulit putih dan kulit hitam adalah karunia dari Allah, ya. Kita tidak boleh ya saling mencela hanya karena perbedaan warna kulit. Dari kisah ini tadi Abu Dar sebagai sahabatnya Bilal, dia berkata bahwa Bilal ini anak perempuan berkulit hitam. Nah, memang warna kulitnya hitam. Itu kan atas pemberian Allah. Jadi, kita kalau misalkan punya kawan yang warna kulitnya berbeda dengan kita, warna hitam misalnya. Nah, itu tidak boleh kita membeda-bedakan atau mencela. Ya, seperti kisah ini Rasulullah melarang kita untuk mencela. Nah, pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Nah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi, walaupun dia kulitnya putih, tapi tinggal sholatnya, walaupun dia kulitnya putih tapi dia tidak mengaji, nah Allah tidak suka. Jadi anak-anak, yang membedakan kita di hadapan Allah itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa artinya mentaati perintah Allah. Jadi misalnya ya, walaupun dia tuh hitam tapi dia rajin sholat, rajin ngaji, berbakti kepada orang tua, nah Allah lebih suka kepada dia. Ya, jadi kata Allah, yang paling mulia di hadapanku bukanlah dia yang paling cantik, bukanlah dia yang paling ganteng, akan tapi dia yang paling bertakwa. Jadi anak-anak di rumah jangan membeda-bedakan ya antara teman kalian. Misalnya teman kalian ada yang kulitnya hitam atau berbeda dengan kita sukunya. Nah, itu bukan jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berteman seperti itu ya. Nah, karena apa kata Allah tadi? Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Bilal bin Rabah ini. Jadi tetap bersahabat walaupun kita berbeda-beda suku, ya, berbeda-beda budaya, berbeda-beda warna kulit, tetap berteman dan bersahabat. Puisi. Aku sayang ayah dan ibu. Nah, anak-anak, siapa di sini yang sayang sama ayah dan ibunya? Nah, nanti di rumah anak-anak latihan puisi, ya, latihan membaca puisi. Nanti Ustazah kasih tugas untuk dikirim lewat pesan suara. Oke, nah sekarang Ustazah akan mencontohkan bagaimana membaca puisi dengan baik dan benar. Oke, anak-anak di rumah dengarkan Ustazah ya. Aku sayang ayah dan ibu. Ayah, engkau penuh kasih. Engkau berikan semua tanpa pamrih. Engkau hibur di saat aku sedih. Ibu, engkau penuh cinta. Engkau berikan senyuman di saat aku bahagia. Engkau berikan pelukan di saat aku terluka. Ayah dan ibu, aku sayang kepada kalian. Bimbing dan doakan aku agar selalu berbakti denganmu. Nah, seperti itu ya, baca puisi ya, dengan intonasi dan nada yang jelas. Nah, nanti Ustazah ingin dengar puisi dari kalian ya, yang sayang sama ayah dan ibunya. Ustazah pengen kalian juga membaca puisi ini ya. Oke, baik, lanjut. Soal cerita.
Setelah lelah bekerja bakti, ibu ingin membuatkan kue bolu untuk Ika sebagai hadiah membantu ibu dan ayah. Kue bolu adalah makanan kesenangan Ika. Nah, siapa yang di sini suka makan kue bolu? Nah, anak-anak, Ustazah bacakan dulu soal ceritanya. Ibu mempersiapkan bahan kue. Ibu memiliki telur ayam 1 butir. Ibu membeli telur ayam lagi 6 butir. Berapa banyak telur ayam ibu sekarang? Anak-anak perhatikan pada gambar berikut, ada 1 telur. Ya, kemudian ada berapa telur? 6. Nah, kita jumlahkan semuanya, ada berapa telur yang ibu punya? 1 ditambah 6 sama dengan 7 telur. Ya, anak-anak. Baik, kalau sudah paham, Ustazah lanjutkan soal cerita yang kedua. Nah, Ika sudah memakan 2 potong kue bolu. Ika makan kue 4 potong lagi. Berapa kue bolu yang sudah Ika makan? Anak-anak, sini ada 2 bolu. Ya, kemudian ditambah lagi 4 bolu. Nah, jadi 2 ditambah 4 sama dengan hasilnya 6. Nah, anak-anak sudah belajar di rumah kan tentang penjumlahan? Kemarin pada video pembelajaran sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan penjumlahan. Nah, semoga anak-anak paham dengan Ustazah jelaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Belajar tentang garis bilangan. Gambarkanlah loncatan di atas garis bilangan. Nah, anak-anak, ini adalah garis bilangan. 2 ditambah 3. Perhatikan tanda panah berikut. 2 ditambah 3, 2 ditambah 3. Meloncat 3 angka. Jadi 1, 2, 3. Hasilnya 5. Nah, ini perhatikan ujung panahnya. Ya, hasilnya 5. Kemudian 7 ditambah 1. Perhatikan tanda panahnya lagi. Nah, tanda panahnya ke arah 8. Melangkah 1 loncatan aja ya. Karena tadi 7 ditambah 1, jadi 1 loncatan saja. Jadi ujung panahnya ada di angka 8. Jadi jawabannya 7 ditambah 1 sama dengan 8. Kemudian 1 ditambah 4. Perhatikan lagi tanda panahnya. 1 ditambah 4 artinya meloncat ke 4 bilangan. 1, 2, 3, 4. Dia ujung panahnya di mana? Angka 5. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ya, anak-anak, sudah paham? Semoga paham. Ustazah lanjutkan lagi pada soal berikutnya. Enam ditambah 2. Ya. 6 ditambah 2. Nah, hasilnya berapa? 8. Karena melangkah 2 angka. Jadi ujung panahnya ada di angka 8. Kemudian 2 ditambah 7. Perhatikan tanda panahnya. Nah, ini melangkah berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 angka. Maka kita perhatikan ujung panahnya ada di angka 9. Jadi hasilnya adalah 9. Kemudian pada
Selanjutnya, perhatikan tanda panahnya 3 ditambah 6. Ya, 3 tambah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perhatikan ujung panahnya ada di mana? Angka 9. Ya, jadi 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, lanjut lagi. 8 ditambah 2. Kita perhatikan. Nah, ada melangkah berapa angka? 2 ya. 9 dan 10. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Ya. Sekarang 5 ditambah 4. Perhatikan tanda panahnya, garis bilangan. 5 ditambah 4 melangkah berapa angka? 1, 2, 3, 4 ya. Betul 4. Jadi ujung panahnya ada di angka 9. Baik anak-anak, sekarang lanjut di soal terakhir. 1 ditambah 6 sama dengan berapa? 7. Kita lihat garis bilangannya. 1 ditambah 6 ya. Tadi 6 kan? Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6. Ujung panahnya ada di angka berapa? 7. Ya, betul. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Gimana anak-anak belajar garis bilangannya? Sudah paham? Kalau sudah paham, nanti Ustazah akan kasih latihan untuk kalian di rumah ya. Semoga paham dengan penjelasan Ustazah. Oke, baik. Apa saja pelajaran duniawi dan ukhrawinya, anak-anak? Nah, anak-anak bisa lihat di bukunya halaman 207. Jangan lupa bukunya sambil dibaca-baca ya di rumah. Pelajaran duniawinya adalah perbedaan bukanlah hambatan. Perbedaan ada untuk melengkapi. Berbagi ide istimewa sangatlah menarik. Bekerja sama dengan anggota keluarga, bekerja sama dengan tetangga, bekerja sama dengan teman di sekolah bisa dilakukan dengan senang hati. Jadi perbedaan itu bukan penghalang untuk kita bekerja sama dengan teman sekitar, dengan teman di sekolah, dengan keluarga, dengan tetangga, ya. Jadi perbedaan itu bukanlah hambatan. Baik, untuk ukhrawinya apa saja anak-anak? Nah, untuk ukhrawinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda, beda fisik, sifat, dan kegemaran. Kita tidak boleh saling mencela hanya karena perbedaan yang Allah berikan. Justru dengan perbedaan itu kita saling menghargai, saling menyayangi, dan tetap rukun. Allah Subhanahu wa taala melarangnya di dalam Al-Qur'an. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi tidak boleh manggil temannya dengan sebutan misalnya ya dia tuh kecil. Nah, jadi kalian sebut dia si kecil, atau dia pendek, kalian sebut dia si pendek. Ya nggak boleh ya menggelarkan nama-nama tertentu kepada teman-teman. Sebut aja namanya. Kalau dia lebih tua, kalian manggilnya bang, abang, atau kakak. Ya, kalau sepantaran dengan kita, nah kalian bisa memanggil nama seperti itu. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak sudah menonton video Ustazah. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa ngajinya, jangan lupa sholatnya. Ustazah akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.